Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang survei usaha tani jagung. Adapun anggotanya adalah Alvina Mayadani, Fani Irmayanti, Tri Hidayati, Ulfi Lutfia, dan Zakiatus Salihah. Jagung merupakan tanaman yang familiar bagi masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Banyak jenis jagung dan setiap varietasnya memiliki keunggulan masing-masing. Sebagai bahan serealia, jagung bisa tumbuh hampir di seluruh dunia. Jagung termasuk bahan pangan penting karena merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras dan telah menjadi komoditas unggul. Jenis tanaman jagung, jagung bisi, golongan hibrida, silang tunggal, umur tanaman saat 50% keluar rambut 56 hari dan saat masuk 103 hari, tinggi tanaman 232 cm dengan batas tinggi dan tegak. Jagung manis, endosper, berwarna bening, kulit biji tipis, kandungan pasti sedikit pada waktu biji berkerut. Jagung pakan ternak, bagian limbah jagung yang bisa dijadikan pakan ternak disebut tebon. Tebon adalah seluruh bagian tanaman jagung, termasuk batang, daun, dan buah. Jagung muda yang berumur 45-65 hari. Limbah tanaman jagung diolah menjadi pakan ternak dengan menggunakan teknologi. Jagung mutiara memiliki bentuk biji yang bulat, sedikit keras, licin, dan mengkilat pada permukaan atau biji jagung tersebut. Karakteristik responden, yaitu 1. Jenis kelamin. Berdasarkan dari yang kami analisis, bahwa petani responden terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 20 orang, yaitu 80%, sedangkan untuk responden perempuan berjumlah 5 orang. Tabel kedua yaitu umur. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa petani responden terbanyak pada kisaran umur 41 tahun sampai 50 tahun, yaitu 40%. Petani responden terendah pada kisaran umur 61-70 tahun, yaitu 16%. Hal ini mengindikasikan bahwa 84% petani responden yang diteliti merupakan petani yang produktif. Pengalaman berusaha tani. Responden berdasarkan pengalaman berusaha tani. Berdasarkan dari yang kami analisis, terlihat bahwa pengalaman berusaha tani responden bervariasi. Pengalaman berusaha tani petani responden terbanyak yaitu 10-19 tahun, yaitu 60%. Pengalaman berusaha tani terendah yaitu antara 21-30 tahun, yaitu 10%. Petani di Desa Sinar Karya sudah memiliki pengalaman yang panjang dalam berusaha tani jagung. Tanggungan keluarga. Berdasarkan tabel 4, responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga terbesar yaitu pada jumlah tanggungan keluarga 4-6 jiwa dengan persentase 36%, sementara hanya 64% responden yang memiliki tanggungan keluarga 1-3 jiwa, sehingga akan berpengaruh pada jumlah kebutuhan petani. Luas lahan. Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata luas lahan usaha tani jagung di lokasi penelitian adalah 0,5 hektar dengan kisaran 0,15 sampai 2 hektar. Sebanyak 17 petani atau 68% dari total jumlah petani memiliki luas lahan 0,15 sampai 0,5 hektar.
dan petani dengan luas paling sedikit pada 1,56 sampai 2 hektar dengan jumlah petani 2 orang atau 8% dari total keseluruhan petani. Berdasarkan tabel biaya tetap tersebut dapat diketahui bahwa total biaya tetap terbesar atas nama Riono yaitu dengan jumlah 1.496.894 dan nilai biaya tetap terkecil atas nama Sriono dengan jumlah 412.020. Tabel biaya variabel. Berdasarkan tabel biaya variabel tersebut dapat diketahui bahwa total biaya variabel adalah 480.000 atas nama Ari Nugroho dan Tubiat. Biaya tenaga kerja. Tabel penyusutan alat, yaitu berdasarkan tabel biaya penyusutan alat ini, dapat diketahui bahwa total biaya penyusutan alat per tahun terbesar adalah 44.700 atas nama Riono dan total biaya terkecil adalah 2.800.000 atas nama Surono. Dan untuk biaya penyusutan per musim terbesar adalah 17.306 atas nama Siti Mutiatul Hasanah. Total biaya terkecil adalah 767 atas nama Surono. Peranan kelembagaan terhadap pertanian. Peran kelompok tani dan persepsi petani terhadap penerapan budidaya jagung di Desa Sinakarya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama ini masih memiliki kesadaran yang lemah untuk bergeser dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Mereka masih terlena dengan sistem penerapan teknologi pertanian yang serba cepat dan mudah. Telah disosialisasikan oleh para penyuluh bahwa produktivitas cenderung lebih rendah dan harga output lebih bersaing di pasar. Keberadaan kelompok tani juga tidak banyak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat partisipasi anggota. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran petani cukup berhasil dalam mendorong anggotanya untuk menerapkan sistem pertanian organik dengan berikut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan peran kelompok tani dalam memberi informasi terkait organic farming sebesar 44%. Dua, rendahnya tingkat kesadaran petani, kurang sabar dan tidak mau ruwet sebesar 12%. Tiga, minimnya informasi terkait sistem pertanian organik dari PPL setempat sebesar 24%. 4. Jaminan pasar produk organik belum meyakinkan para petani sebesar 20%. Peran inovatif terhadap pengembangan pertanian. Peranan inovasi di Desa Sinakarya, Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan tenaga kerja dengan menggunakan manusia, tetapi ada juga sebagian yang sudah menggunakan inovasi yang modern seperti menggunakan hand traktor untuk mengolah tanah, sedangkan untuk panen sendiri masih menggunakan tenaga kerja manusia. Peranan sumber daya alam dan sumber manusia terhadap pertanian. Keadaan struktur tanah di Desa Sinakarya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 700.032 km, yang sebagian merupakan lahan sawah, lahan kering, pekarangan, perkebunan, dan sebagian lainnya di Desa Sinakarya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Kelompok tani mengendalikan anggota keluarga untuk sistem penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan menggunakan tenaga kerja non-keluarga dengan upah yang sudah disepakati.
Di desa Sinar Karya banyak yang menanam tanaman jagung, tetapi hasil panennya sama peranan lembaga di wilayah Sinar Karya masih terbilang lemah. Penduduk desa masih bimbang jika terkait dengan pendiriannya sendiri karena kurangnya rasa percaya kepada pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.